Ini karena di kafe saya ke Solo dulu ya. Santai aja kita ya, kalau sehat. Apa kabar teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah saya juga sehat. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nikmatnya tidak pernah berhenti kepada kita. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, seorang Nabi yang Ramadannya cuma 9 kali. Seorang Nabi yang Ramadannya cuma 9 kali. Nabi Muhammad sama saya banyakkan Ramadan saya. Nabi Muhammad sama Ramadannya Bang siapa kita Bang? Hafiz. Bang Hafiz. Bang Nabi Muhammad sama Bang Hafiz Ramadannya banyakkan Bang Hafiz. Udah berapa kali Ramadan kalau dihitung dari dulu? Sejak balik. Ada 10 nggak? Ada Kali ya? ya ada. Kalau saya misalkan mulai puasa itu adalah umur 15 tahun, meskipun tidak tentunya, lebih awal lagi. Dan umur saya 30 tahun, artinya saya udah menjalani 15 kali Ramadan. Kalau kita main kuantitas, Ramadannya kita sama Ramadannya Nabi Muhammad itu banyakkan Ramadannya kita. Tapi kita sama-sama semua tahu, tanpa ditanya sekalipun, Ramadan kita sama Ramadan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan jauh lebih berkualitas Ramadannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's not about quantity, it's about quality. It's not about the length, but the depth. Bukan tentang panjangnya, tapi tentang dalamnya. Bukan tentang frekuensi berapa kali, tapi tentang kualitasnya. So untuk mengawali agenda sore menjelang maghrib ini dengan suasana Jakarta yang kalau dilihat rush hour banget tuh di depan, saya jadi lupa nih hari Sabtu kan ya? Kok bisa ramai? Bisa. Jakarta soalnya, ini gimana gitu loh, lihat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir teman-teman semuanya dari lintas agama, mungkin nih lintas haroka, lintas planet, bener banget Bekasi gue sih. Kita berkumpul di Galaksi Cawang ini ya. Galaksi Cawang, insya Allah. Kenapa KMFW ngadain tarhib Ramadan tapi di kafenya berkopi di Cawang, di sebuah galaksi yang berbeda. Karena mungkin dalam mindset teman-teman semuanya tarhib Ramadan ngomong Palestina itu di masjid, bapak-bapaknya pakai sarung, gajah duduk, wadimor, whatever, ya kan, pakai peci, bawa sejadah, diginiin sejadahnya, ibu-ibunya mungkin udah pakai mukna, udah siap untuk duduk di softnya masing-masing, anak-anaknya lagi main-mainan sarung-sarungan barangkali. Tapi kita memutuskan buat ngomongin tentang Ramadan dan juga Palestina di tempat ini. Ini bukan sesuatu yang mengagetkan sebenarnya. This is not surprising. Why? Kenapa teman-teman semuanya? Welcome to the new era. Selamat datang di sebuah era baru, di mana ngomong Palestina itu bisa sambil ada di sini, di mana kita bisa melihat Ronaldo, Messi, Gerrard berhasil enter Arsenal. Vibes-nya mungkin berbeda. Vibes-nya cafe. Welcome to the new era. Selamat datang sebuah era baru di mana talking about Palestine is mainstream. Ya, kalau kita ngerasa ngomongin Palestina, ngomongin Gaza sesuatu yang terlalu kanan, ekstrim kanan, enggak. Sekarang kan semuanya ngomong tentang Palestina. Terakhir, siapa yang jadi jagonya Man City? Pep Guardiola bilang, I am not neutral, I am Palestinian. Wow. Tokoh bintang Hollywood yang paling saya kagumi, yang paling saya senang kalau dia main pasti bagus, itu namanya Benedict Cumberbatch. Ada yang tahu jadi apa dia? Doctor Strange di Marvel dan Sherlock. Saya kenal dia sebagai Sherlock. Dan dia dalam sebuah malam amal membacakan puisi dari
Ghassan Kanafani di depan ribuan orang-orang di Inggris di dekat Trafalgar Square. So barangkali ya kita adaptasi aja. Kita anggap ini sebagai sebuah tren yang baru, dan teman-teman semuanya pasti bakal muncul di kepala teman-teman semua sebuah pertanyaan. Bang, kita bakal ngomongin board of peace gak? Satu. Bang, kita bakal ngomongin Epstein Files gak? Dua. Bang, kita bakal ngomongin Donald Trump gak? Pasti. Pasti semenjak dia ngurusin Gaza, kita masukin dia dalam daftar riba kita, teman-teman semua. Tapi saya akan mulai dari sebuah hal yang sifatnya tuh belum vibes dulu, teman-teman semua. Orang Gaza itu baru aja bilang, salah satu influencernya, kalau Ramadan sekarang juga gagal juga kita bisa tenang, berarti ini adalah Ramadan ketiga kami di tengah perang. Dan saya yakin teman-teman semuanya menghitungnya dengan baik. Orang yang datang ke sini pasti bukan orang biasa. Orang yang datang ke sini seenggaknya dia punya sebuah strong why. Kenapa gue kelihatan rush hour, depannya lampu merah, gue datang ke sini dan hujan dan gue tetap bertahan. Tandanya teman-teman bukan orang biasa. Am I wrong, teman-teman semuanya? Apakah saya benar? Mudah-mudahan pustudun saya benar ya. Teman-teman semuanya. Orang-orang pilihan. Tapi bukan Yahudi ya, orang pilihan. Ya, kita umat yang bangga, tapi kita bukan yang kayak yang sono-sono yang bilang kami umat pilihan dan yang lainnya tidak pilihan. Orang Gaza bilang kayak gitu. Ini bakal jadi Ramadan ketiga kalau board of peace gak jalan. Dan teman-teman tahu nggak orang Gaza merespon board of peace-nya Trump itu gimana? Mereka takut apa enggak? Takutnya kayak anomali itu. Saya ngomong sama Bang Ari Untung dalam sebuah podcast dan saya sampaikan kita marahnya sama kayak orang Gaza, marah sama board of peace-nya. Tapi khawatirnya kita lebih khawatir dibanding orang Gaza. Tapi khawatirnya sangat wajar dan itu bagus. Khawatir itu tandanya kita peduli. Nah, tapi fakta uniknya orang Gaza sama kita lebih khawatir kita. Orang Gaza itu nggak terlalu khawatir. Kenapa sih? Ada yang tahu kenapa? Kalau orang Gaza itu tahu Trump itu, kalau kata Kos, berbual aja gitu. Berbual aja, ngomong doang. Apalagi kita sama-sama tahu Donald Trump itu bapak-bapak boomer yang aku pikir ya kalau pakai logik biasa, dia selesai, board of peace selesai apa ya? Karena bedanya sama PBB itu yang punya hak veto 5 minimal. Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, apa ini. Tapi kalau board of peace yang punya hak veto siapa teman-teman? Bukan Amerika, bukan sebagai Amerika, tapi sebagai bapak-bapak. Vetonya tuh orang, teman-teman semuanya. Yang punya veto orang, masa orang yang nanti diganti menantu izin. Iya, saya dapat warisan dari bapak saya, board of peace nih. Enggak teman-teman, nggak akan bisa digantikan. Dia selesai, board of peace selesai. Kalaupun kemudian berjalan ya meskipun udah mau ini. Kita belum iuran ya, udah belum sih? Tanda tangannya udah, tapi belum iuran. Nah, mungkin nggak sebelum iuran selesai the board of peace? Bisa jadi teman-teman semuanya. Dan salah satu cara Allah menolong hamba-hambanya itu bukan karena kitanya terlalu kuat dan terlalu siap, tapi biasanya karena kalkulasi-kalkulasi yang di luar perkiraan kita. Teman-teman tahu Nabi Muhammad bisa menaklukkan kota Makkah? Apakah karena kaum muslimin too powerful? Enggak. Apakah ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah 10.000 orang itu karena kaum muslimin memang siap-siapnya, lagi bagus-bagusnya, lagi kuat-kuatnya? Ternyata enggak. Bahkan Nabi Muhammad berangkat dari Madinah
bersama kaum muslimin pada 20 Ramadan 8 Hijriah ke Mekah. Nabi Muhammad itu belum bilang kalau kita bakal bebasin kota Mekah. Sahabat nanya, kemana Rasul? Berangkat aja udah. Oke, gas dulu aja kita. Gitu. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu. Sahabat-sahabat nggak tahu, sampai di tengah jalan baru kemudian Rasul bilang, Insya Allah kita akan menuju kota Mekah. Dan banyak sahabat yang kaget. Emang momentumnya bisa, ternyata momentumnya sepas itu. Bukan karena musliminnya terlalu kuat, tapi karena Allah udah nge-setting momentumnya sepas itu. Tadinya kaum muslimin sama musyrikin itu nggak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Ada yang tahu nama perjanjiannya? Perjanjiannya Hudaybiyah. Itu terjadi 6 Hijriah. 6 tambah 10, ini soal matematikanya. Kalau Hudaybiyah 10 tahun dan diteken tahun 6 Hijriah, artinya seharusnya mulai perang lagi tahun 16 Hijriah. Artinya gitu kan, sama kayak board office. Kita akan 10 tahun bangun Gaza, kita akan 3 tahun keanggotaan, semuanya harus iuran dan kawan-kawannya. Trump mikirnya gitu. Pas Hudaybiyah, orang Quraisy mikirnya kita akan 10 tahun, wow, kita akan bangun semua kekuatan, tidak akan ada yang perintah kita, Muhammad, ya Muhammad. Aku yakin orang Quraisy dalam mindset mereka, Muhammad gak akan dapat koalisi. Muhammad gak akan bisa ngajak orang buat musuh Islam. We are too powerful and Muhammad dia gak akan grab the moment. Dalam perjanjian ini yang akan beruntung adalah orang-orang musyrik dalam mindset Abu Sufyan dan konco-konconya, teman-teman semuanya. Tapi teman-teman tahu perjanjian Hudaybiyah kemudian runtuh dalam berapa tahun? Perjanjian Hudaybiyah itu runtuh dalam 2 tahun. Orang musyrikin niatnya gue 10 tahun bakal ngumpulin pasukan buat nyerang Madinah biar Muhammad. Tapi dalam 2 tahun ternyata yang menghancurkan dan yang melanggar perjanjian adalah sekutu-sekutu musyrikin Quraisy. Ini kita ngomongin sirah karena dia juga masuk ke tadabbur board of this ini teman-teman semuanya. Makanya ada sebuah ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berkonspirasi, mereka membuat sebuah rencana, tapi Allah punya rencana dan Allah sebaik-baik membuat rencana. So, begitulah mindset orang beriman. Orang beriman, apalagi sahabat-sahabat Nabi ketika Hudaybiyah, teman-teman tahu pas teken Hudaybiyah ada yang marah. Umar tuh logik, guys. Umar tuh logik. Rasul, kita perjanjian nih sama orang Quraisy. Iya. Dan ketika perjanjian, orang Quraisy nulisnya bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdillah. Pas Ali bin Abi Thalib, sekrenya Rasul disuruh nulis Muhammad Rasulullah, orang Quraisy bilang jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kagak, kita nggak percaya Rasul. Kita nggak percaya Muhammad Rasul. Tulis Muhammad bin Abdillah. Dan Rasul accept. Ya udah, boleh. Tulis Muhammad bin Abdillah. Dan Umar kesel. Ya Rasulullah, alasna ala haq, bukankah kita ada pada kebenaran, tapi kenapa kita tekan perjanjian sama mereka? Rasul hanya diam saja. Tapi teman-teman tahu surat apa yang turun ketika kaum muslimin pulang dari Hudaybiyah? Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh telah kami berikan kepadamu sebuah kemenangan yang besar. We have calculation, but Allah has His own calculation. Itulah kenapa teman-teman semuanya orang Gaza sampai di sebuah level kita tahu Trump begitu, kita tahu Board Office begitu, tapi kita tahu yang punya Trump, yang megang ininya Trump, udah siap. Jadi kita tahu Board Office itu mereka buat, tapi di atas Board Office ada Board of Malaikat. Jabatan Jibril di malaikat cukup serang teman-teman semua. Panglima malaikat. Jabatan Mungkar Nakir ada juga teman-teman semuanya. Itu kita ngomongin miskalkulasi manusia tentu berbeda dengan
kalkulasi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama optimis bergabungnya Indonesia pada Board of Peace mungkin secara pribadi membuat kita kesel. Mau nanya nih, ya kan? Kesel nggak sih? Kesel. Tapi ya udah. Kesel, iya. Tapi kalau misalkan kita mentadaburi dengan baik, ya mudah-mudahan apa yang terjadi di luar ekspektasi semua orang, dan itu baik untuk kita semuanya, baik buat warga Gaza. Dan orang Gaza malah sekarang bilang kepada kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang baik. Board of Peace ini beneran membawa kedamaian, meskipun kami tahu dia nggak akan membawa kedamaian. Mereka bilang sendiri kayak gitu. Itu teman-teman semuanya sebuah mukadimah, ya. Kita jangan melihat segala sesuatu dari cara pandang yang hitam putih saja. Betul, harus hitam putih harus. Tapi kita juga harus hidup dalam sebuah realitas. Hidup dalam sebuah keimanan juga. Hidup dalam sebuah keyakinan bahwa Allah itu punya sebuah cara yang gak diekspektasi oleh manusia. Termasuk kita ngomongin Ramadan sekarang, termasuk Ramadan pertama Nabi Muhammad SAW. Tell me, teman-teman semuanya, apa first impression teman-teman semua kalau kamu pertama kali menjalani bulan Ramadan dan kamu baru pertama kali puasa? Kamu harapannya Ramadan itu bakal damai dan penuh ketenangan atau penuh dengan pertempuran? Iya dong. Edgar Hamas tidak pernah puasa. Tahu-tahu umur 30 tahun Allah mewajibkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, banyak sahabat yang mikir, wah, Ramadan pertama, I'm so excited. Aku akan menjalani Ramadan yang tenang, yang nyaman gitu ya. Ramadan pertama tahun berapa teman-teman? Ramadan pertama itu tahun 2 Hijriah. Itu artinya Rasulullah sama sahabat-sahabatnya udah 2 tahun di Madinah, dan oke, kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan setelah sebelumnya kita belum pernah puasa Ramadan. Belum pernah sebelumnya, puasanya puasa di luar Ramadan, puasa sunnah dan kawan-kawannya. Untuk pertama kalinya officially kutiba alaikumus siyam itu berlaku pada bulan Ramadan 2 Hijriah. Saking excitednya Rasulullah, tahu nggak? Iktikaf pertama Nabi Muhammad itu bukan di 10 hari terakhir. Banyak orang tahu. Iktikaf pertama Rasulullah itu di 10 hari pertama. Ya kan? Ada seorang ulama, beliau Dr. Rasul Sirjani mengatakan ada dua kemungkinan. Seakan-akan Nabi Muhammad ini mau men-setting Ramadannya akan Ramadan yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu loh. Dari 10 hari pertama sampai terakhir, saking excitednya Rasul mentekadkan saya akan mulai iktikaf bahkan di hari pertama Ramadan. Itu kemungkinan pertama. Ternyata ada kemungkinan kedua. Rasulullah sengaja iktikaf di 10 hari pertama di Ramadan pertama itu karena ada sebuah sinyal, ada sebuah ilham bahwa 10 hari kedua dan 10 hari ketiga akan cukup dar-der-der. Itu kemungkinan kedua. Nah, teman-teman semua ada yang tahu yang terjadi kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua? Yang terjadi ternyata adalah kemungkinan yang kedua. Rasul itu iktikaf di 10 pertama, dan ternyata tanggal 12 Ramadan Rasul menerima kabar di Madinah bahwa ada kafilah Abu Sufyan bin Harb, musyrikin Quraisy, yang lagi pulang dari arah Palestina, arah Syam, membawa barang dagangan yang banyak. Barang dagangan ini itu milik sahamnya milik kaum muslimin. Hartanya Utsman, hartanya Abdurrahman bin Auf, hartanya Umar, hartanya para muhajirin. Abu Sufyan itu pasti akan melewati
wilayah yang dekat Madinah, karena ini Syam ini, Madinah ini, Mekah ini. Dan rute paling aman kalau misalkan si Abu Sufyan dari Syam mau ke Mekah, dia mau nggak mau akan melewati daerah yang dekat dengan Madinah karena dia paling gampang buat dijangkau, teman-teman semuanya. Rasul mendapat kabar Abu Sufyan bakal balik dari Syam. Apa yang kemudian Rasul lakukan? 12 Ramadan, ingat, 10 hari dari itikaf, H+2 itikaf, Nabi Muhammad terima kasih. Astagfirullah. Iya, tapi saya tidak mau teriak sih. Tapi sepertinya ada yang aku gitu. Oke teman-teman semuanya, lanjut ceritanya ya. Kita tarhim tapi cerita. Lawang yang diudah tidak apa sih cerita saya. Gensa ini soalnya teman-teman semua. Gensa ini cerita teman-teman semua. Cara Rasul gini, Rasul berdiri di tengah Madinah, kemudian bilang, siapa yang bisa berangkat sama saya sekarang yang hadir berangkat? Kemana Rasul? Gak tahu, berangkat dulu. Karena kayak gitu doang, pengumumannya, announcementnya kayak gitu doang, yang kumpul di antara ribuan orang Madinah, yang kumpul cuma 313 orang. Dan 313 orang ini gak tahu bakal kemana. Sampai kemudian kumpul, Rasul bilang kita bakal ngadang kafilah Abu Sufyan. What is your opinion? Gimana? Coba siapin apa yang perlu untuk siapin apa yang perlu Anda siapkan, apa yang sahabat siapkan. Oh, dalam benak saya, kalau mau ketemu kafilah dagang, niat yang kuat cukup kali ya. Betul kan? Yang pengen teman-teman hadang cuma kafilah dagang. Hitungannya kalau sekarang di tol ngadang tronton segitu aja kita. Tidak ada pengawalan tertentu teman-teman semuanya. Tahu teman-teman semuanya ya akhirnya tahu nggak, karena sahabat dalam mindset mereka itu cuma bakal ngadepin apa tadi kafilah. Sahabat-sahabat itu nggak bawa pedang, kebanyakan bawa pisau dulu. Dan jumlah kudanya cuma 2. Jumlah untanya 70. Teman-teman semuanya. Itu sangat tidak battleable. Sangat tidak battleable ya. Tidak sangat bukan vibes perang banget keluarnya. Ternyata teman-teman semua 12 Ramadan keluar tanggal 15, artinya berapa? 3 hari kemudian Rasul baru masih tahu kita akan hadang kafilah Abu Sufyan. Oke, kita akan datang hadang kafilah Abu Sufyan dan kita akan mengambil harta yang kaum muslimin miliki. Itu harta punya kita, bukan begal ya. Jangan diartikan begal karena hartanya confirm itu bukan dimiliki Abu Sufyan, tapi harta yang dijarah oleh Abu Sufyan dan itu milik kaum muhajirin. Yang orang muhajirin ketika hijrah, harta mereka di rumah dijarah semua. Ini harta jarahan semua, maka dikonfirm mau diambil lagi gitu teman-teman semuanya. Kalkulasinya ketemu sama pasukan, gak ketemu sama kafilah dagang, tapi ternyata muncul miskalkulasi yang pertama. Apa itu? Rasul udah keluar mau ketemu Abu Sufyan yang malah tahu bahwa dia akan dikejar. Abu Sufyan itu pintar teman-teman semua. Abu Sufyan nanti di hari keislaman ketika dia masuk Islam, dia bakal jadi orator ulung yang menyemangati kaum muslimin untuk bebasin Palestina, guys. Lu bayangin, teman-teman bayangin karakter developmentnya gitu loh. Ya, kayak Eren Yeager gitu loh. Sangat berkebalikan tau ya, yang tahu aja. Ada yang tadinya ingin memerangi musuh Allah, turn out menjadi musuh Allah sendiri gitu. Ada yang tadinya membunuh orang terbaik, turn out dia menjadi orang yang paling suka berjihad di jalan Allah. Ada kayak gitu ada. Dan Abu Sufyan itu masuk dalam karakter yang Rasul pernah sebut khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang paling baik di masa jahiliyah akan menjadi yang paling baik di masa keislamannya.
Makanya sekarang ketika kita melihat orang-orang Eropa itu 400% persentase orang masuk Islamnya, dan kita semua tahu orang Eropa kan gak bodoh teman-teman semuanya, mereka pintar. Greta, Tiago, siapa lagi tadi saya bilang Mark Ruffalo, ya kan? Dia sampai dipecat Marvel, Avengers, Secret Wars yang ketemu Dr. Doom. Bagian tahu-tahu aja. Itu Hulk mungkin akan diganti sama orang lain yang bukan Mark Ruffalo. Karena dia benar-benar speak terus tentang Palestina sampai dipecat sama Disney, dipecat sama Marvel. Tapi orang-orang Eropa pada ngebela Mark Ruffalo-nya. Bukan lagi ngebela Disney-nya. Ya udah kita boikot Disney, sesimpel itu sekarang. Orang Eropa dekat sama Islam. Saya jadi ingat kata Rasul, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Jangan-jangan karena mereka itu dalam jahiliyahnya pintar, ketika masuk Islam jadi orang pintar yang menyebar Islam. Mungkin makanya muncul satu kemungkinan baru yang mungkin membuat kita agak overthinking. Ada kemungkinan pembebas Palestina adalah Muslim Eropa. Muslim Indonesia nggak diajak. Kenapa kejauhan gue? Jauhan. Itu yang bilang orang Gaza sendiri, teman-teman semua. Orang Gaza berpikir saking dunia Islam gak ada yang nyambut seruan kami, mereka nih, ya saya baca bukunya, ada kemungkinan yang bebasin Palestina cuma orang Gaza. Tapi itu by calculation. Dan muncul kemungkinan ketika melihat Greta Global Summit, oh mungkin orang Gaza plus orang Syam dibantu Muslim Eropa. Indonesia mana? Mungkin jauh gitu, tapi Allah alam. Tapi mari kita patahkan hipotesis itu. Mari kita patahkan kemungkinan itu. Kenapa bisa dipatahkan? Karena ada orang Sabtu sore kumpul di kafe bahas Palestina. Teman-teman semua, tepuk tangan. Mau takbir di kafe. Boleh takbir di Allah Akbar. Dan gue jaga terang, sallu ala Nabi. Kalau kita kemudian juga bapak. Kembali ke tadi teman-teman, ke Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah bentuk miskalkulasi manusia. Karena Abu Sufyan tahu dia dikejar sama Rasulullah. Tahu dari mana teman-teman? Abu Sufyan dan orang Arab kebanyakan, mereka mungkin gak bisa baca tulis, tapi mereka adalah orang-orang yang peka pada tanda-tanda alam. Angin kemana, mereka bisa pikir ini ada orang kemana. Ketika mendengar sebuah suara yang orang kayak kita gak bisa dengerin karena udah terlalu pengang sama bensin, sama kalia sigara gitu di kita, orang Arab itu bisa mendengar sebuah dengungan, nih ada berapa orang yang sedang mendekati kita. Abu Sufyan tahu bahwa dia dikejar, ada tahu karena apa? Karena Abu Sufyan lihat kotoran unta. Di rest area, Abu Sufyan melihat ada kotoran unta, tapi ada biji kurmanya. Dia nanya ke petugas rest area. Saya mudahkan bahasanya ya. Jangan dibayangkan ada pertalite, bukan, belum ada gitu. Tapi di sebuah rest area, Abu Sufyan lihat ada kotoran unta, ada biji kurmanya. Dia nanya ke petugas rest areanya. Berinol ya Pak? Enggak, bukan Pak. Saya nggak mengisi bensin nih. Tadi ada nggak orang yang di situ di tempat ada kotoran unta itu? Ada Pak. Orang mana ya nggak tahu. Mereka orang asing, belum pernah saya lihat sebelumnya. Abu Sufyan langsung confirm itu adalah unta milik penduduk Madinah, which is itu unta milik kaum muslimin. Kenapa? Karena hanya unta Madinah yang makan kurma. Unta-unta lain gak dikasih kurma. Kurma saat itu adalah makanan kelas menengah ke atas. Meskipun orang Arab banyak kurmanya. Jadi saya nyoba kasih kurma ke kucing, dia nggak suka juga ternyata. Kucing hitam gitu. Tapi unta Madinah makan kurma. Abu Sufyan tahu dan dia akhirnya bisa kabur. Miskalkulasi pertama. Miskalkulasi kedua, Abu Sufyan kabur dan ternyata dia nyuruh satu orang yang buat lari
penunggang kuda tentunya, ke kota Mekah dan bilang tolong kami dikejar sama Muhammad. Miskalkulasi kedua adalah Nabi Muhammad ternyata belum berekspektasi bahwa ternyata yang akan beliau hadapi itu bukan kafilah dagang, tapi pasukan lengkap 1.000 orang. Dan ini teman-teman, ini Ramadan, your first Ramadan and your first battleship. Bukan battleship, battle. Your first Ramadan, your first battle. Can you imagine? Itu masih puasa loh, pas mengatur taktik teman-teman semuanya. Masih puasa. Akhirnya teman-teman, menjelang 17 Ramadan, Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabatnya di sebuah gurun dekat Badar. Sahabat-sahabatku, saya mau memberi sebuah pengumuman yang penting. Ini Abu Sufyan yang kita mau kejar malah udah pulang ke Mekah. Dia udah dekat ke Mekah dan ternyata yang akan kita hadapi di lembah dekat Badar ini adalah pasukan lengkap 1.000 orang yang dipimpin sama koordinator lapangan, korlapnya. Korlapnya adalah Abu Jahal. Itu miskalkulasi kedua. Manusia kan membuat rencana, tapi kemudian ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Rasul faham betul bahwa beliau pasti akan ditolong sama Allah. Yakin betul itu. Tapi teman-teman tahu kan, salah satu doa yang paling serius yang Nabi Muhammad pernah doakan itu adalah doa menjelang perang Badar. Diksinya nggak kayak doa biasa. Doa biasa kan Allahumma gfirli dunubi atau Rabbana atina. Itu kan doa diksinya tuh ya Allah minta, ya Allah tolong. Tapi tahu diksi Rasul menjelang perang Badar itu apa? Saking Rasul paham beliau pasti akan ditolong sama Allah, tapi tentu ada sebuah kekhawatiran karena apa yang direncanakan tidak sesuai dengan realitas di lapangan, guys. Ini doa Rasul, Allahumma in tuhlak hadhihi isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau pasukan kami ini kalah, apa artinya? Engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Beberapa ulama mengatakan doa ini sedikit mengancam. Allahumma inturlah hadhihi isabah, dan itulah satu-satunya doa di mana Rasul berdoa seperti ini. Beliau duduknya kayak gini, tangannya diangkat ke atas sampai ketiak beliau kelihatan, sampai burdah beliau jatuh. Abu Bakar melihat ketiak Rasul. Pernah nggak doa sampai ketiak kelihatan, teman-teman semua? Saya juga belum pernah. Tapi untuk mengimajinasikannya make sense, bisa kan? Dan mungkin kamu akan mendoakan seperti itu kalau kamu ada di padang tandus Arabia, data kamu nggak ada, kemudian pulsa kamu nggak ada, kamu jatuh dari pesawat, mungkin doa kamu akan seperti itu. Ya Allah, kalau saya mati, gimana ya Allah? Ini gimana ini? Yang lagi udah pernah mati pesawat hancur, saya di tengah padang Arabia nggak ada koneksi. Mungkin seperti serius sekali, dan itu yang doa serius Nabi, teman-teman semua. Besoknya ketemu tanggal 17 Ramadan. Nah, 2 Hijriah. Teman-teman semuanya, kalau kita hitung dari awal, setidaknya ada berapa? 2 miskalkulasi besar. Tapi teman-teman, saya harus tahu, sejarah seringkali berjalan dengan miskalkulasi. Bukan cuma sejarah, jalan hidup kita seringkali berjalan itu dengan miskalkulasi. Makanya Khalifah Ali, beliau pernah mengatakan, kalau apa yang saya doakan terjadi, itu artinya kan sesuai dengan kalkulasi saya, maka saya senang. Tapi kalau misalkan saya berdoa tapi tidak dikabulkan, itu artinya bagi saya itu miskalkulasi. Kalau bagi manusia miskalkulasi artinya masuk ke kalkulasinya Allah.
dan saya lebih senang. Artinya, yang saya mau sama yang Allah mau, saya pasti lebih memilih apa yang Allah mau. Tentang hidup kita sering seperti itu, ya kan? Milihnya jurusan masuk UI, tahu-tahu masuk IPB, ya kan? Milihnya pengen nikah di Masjid Nabawi, ternyata di Masjid Al-Muhajirin, condet. Nama saya Edgar Hamas pun mungkin tadi sempat saya mikir Edgar Hamas susah bener gue bikin paspor di imigrasi. Untuk saya bilang, bang, ini mah jangan ke Palestina bang, ke Singapura nya nggak bisa bang, Singapura nggak bisa, Malaysia bisa, bisa. Amerika nggak bisa, susah untuk semuanya. Namun karena nama saya Edgar Hamas, saya jadi punya sebuah, ya mungkin nama saya kalau pakai kalkulasi ini sebuah kesalahan. Namun jangan-jangan Allah ingin menjadikan pembebasan Al-Aqsa bagi saya sebagai sesuatu yang personal. Gue pengen bebasan Al-Aqsa karena gue tahu kalau nama gue Hamas dan yang mimpin Al-Aqsa Israel nggak bisa masuk, makanya gue harus bebasin. Biar apa? Biar bisa masuk. Makanya bagi saya, bagi Edgar, pembebasan Al-Aqsa personal. I take it personally. Dan saya berharap teman-teman semuanya punya strong why masing-masing untuk menjadikan permasalahan Palestina secara umum dan pembebasan Al-Aqsa sebagai sesuatu yang you take it personally. Dan untuk mencapai ke situ, kamu harus punya strong why. If the why is strong, the how is easy. Kak Melanie Subono, ada yang mungkin yang kenal? Beliau musisi, beliau dekat, beliau cucu Pak Habibie beliau. Dan beliau memutuskan buat bela Gaza, bela Palestina. Tahu nggak strong why-nya apa? Beliau kasihan sama kucing di Gaza. Strong why-nya Kak Melanie Subono. Greta Thunberg tahu? Apakah di otak Greta ada ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil? Nggak ada. Tapi strong way dia humanity, dan mungkin ada sebuah strong lainnya, climate. Iklim Israel menjaga untuk merusak lingkungan. Apa yang Israel jatuhkan di Gaza itu 13 kali lebih rusak dibanding apa yang US jatuhkan di Hiroshima. Dan bagi aktivis iklim, bagi aktivis lingkungan, itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Makanya Greta tergerak sampai kemudian dia ditangkap dan ditamar Ben Gvir, menterinya Israel, benar-benar mempermalukan Greta. Tapi Greta tidak mundur, Greta gak menyerah. Masa kalah sama orang yang strong way-nya kemanusiaan, teman-teman. Padahal Anda adalah orang-orang yang setiap Isra Mi'raj dengerin minal masjidil haram ilal masjidil. Padahal Anda adalah orang yang tahu tentang Nabi Anda bernama Muhammad dan betapa Muhammad SAW sangat ingin membebaskan Al-Aqsa selama hidupnya. Turn out Nabi Muhammad salah satu wasiat terakhirnya, selain umati meskipun itu dhaif, wasiat terakhir Muhammad adalah berangkatkan pasukan menuju Al-Aqsa. Ini yang gak banyak orang umum pahami, tapi kayaknya wajah-wajah ini udah tahu sejak belajar banyak. Rasul kan sebelum wafat beliau ngirim pasukan dipimpin sama anak muda 18 tahun. Berapa umurnya? 20, sorry, nembak langsung. Tapi kalau nanya laki-laki gak apa-apa ya, nanya akhwat ya gak boleh ya. Nanya laki-laki itu jangan tanya gajinya, jangan tanya nikah kapan. Kalau nanya akhwat tuh jangan tanya umurnya, sama juga jangan tanya nikah kapan, jangan gitu. Nah itu ya teman-teman semuanya ya. Ada 16 tahun namanya Usama bin Zaid. Itu Rasul utus bersama 3.000 pasukan. Bahkan di situ ada Khalid bin Walid, di situ ada Umar bin Khattab. Kemana? Ke tempat di mana bapaknya syahid, yaitu di perang Mu'tah, di dekat Palestina banget tuh, dekat banget sama Al-Aqsa, teman-teman semuanya. Usama berangkat, beberapa hari kemudian Nabi Muhammad wafat. Bisa dibayangkan betapa patahnya pasukan itu.
Ini yang berarti kita Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kita cintai, dan kita Rasul wafat dalam keadaan kita gak membersamai hari-hari akhirnya. Kalau saya jadi Usama bin Zaid, patah benar tuh orang, patah hati sekali. Beliau akhirnya pulang, dan ini pasukan beneran pulang teman-teman semuanya. Ada beberapa sahabat yang bilang, udah gak usah lanjutin, pulang aja, kita menerima ancaman yang besar. Kenapa? Pas Rasul wafat, tahu nggak? Hampir semua kota di Jazirah Arab itu murtad teman-teman semua. Ini untold Islamic history. Kita mengira Rasul wafat langsung Abu Bakar, oke gas, Bismillah kita mulai, lanjutkan 2 periode. Jokowi. Saya enggak kemana-mana ini ya, cuma sekedar itu aja. Udah semangat oke gas, enggak se-oke gas itu teman-teman. Tidak se-oke gas itu, karena ternyata ketika Abu Bakar jadi khalifah, grafiknya jatuh. Orang-orang berdatangan, mohon izin. Iya kan, ini anak milenial awal sama Gen X akhir ya. Izin kami masuk Islam boleh, tapi boleh nggak sholat? Waduh, nggak sholat banget tuh Pak. Ya kan? Satu lagi, Assalamualaikum, mohon izin kami mau sholat tapi nggak bayar zakat. Waduh, nggak bayar zakat nih. Satu, izin kami zakat tapi nggak sholat. Apa itu? Dan teman-teman semua saking jebloknya keadaan, Umar, tahu ya? Umar yang tegas aja sampai bilang ke Abu Bakar, udahlah, maafin dulu, kita punya sesuatu yang lebih penting gitu. Abu Bakar untuk pertama kali dalam sejarah terlihat marahnya bukan main. Ya Umar, sorry. Ajaban fil jahiliyah, jaban fil Islam. Yang Pak Basara ada sini. Itu dua kata yang mirip. Ajabarun fil jahiliyah. Kau ini jabar di masa jahiliyah. Jabar itu apa? Keren, gede, kuat, maksa. Kayak jabar. Ya, jabar. Tapi apakah kau jabar di jahiliyah tapi di jaban? Jaban itu artinya pengecut. Jabar lawan katanya jaban. Jabar, kamu jabar ketika jahiliyah, kok jadi jabar dalam Islam? Lalu Abu Bakar, teman-teman semua, mengatakan sebuah kalimat yang sifatnya he take it personally. Ayat usul Islam wa ana hayyun, apakah Islam ini akan jatuh dan berkurang sementara saya masih hidup? So teman-teman semua, Abu Bakar menjadikan urusan Islam sebagai urusan dirinya, bukan urusan, tahu nggak? Kalau orang lain bisa, kan bahasa umumnya yang benar kan, kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa, normal. Tapi di Indonesia berubah. Gimana Bang? Kalau orang lain bisa, alhamdulillah. Iya, kalau orang bisa, kenapa harus saya? Ya udah dia aja. Dan teman-teman semuanya, ada sebuah meme ya, Buzz Lightyear main Buzz Lightyear di sebuah kotak di Toy Story. Satu orang Buzz Lightyear bilang, kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Ternyata semua Buzz Lightyear ngomong kayak gitu. Sama kayak orang, aduh macet nih, ke jalan tikus lah. Yang bilang sejuta orang di situ. Semuanya ke situ. Semuanya ke jalan tikus. Jadi macet juga. Iya, itu teman-teman semuanya. Maka dari itu teman-teman semua, salah satu bentuk menjadi orang yang level up pada Ramadan, pada Gaza adalah berpikirlah berbeda dibanding orang kebanyakan. Itu kunci banget pada pembelaan pada Palestina dan juga pada memenangkan Ramadan kita. Orang itu tahu bakal Ramadan dari mana? Gue tanya.
dari sebuah lagu Salah Isdahlia ya, Marhaban Tiba gitu, yang selalu diulang di media sosial. Harusnya Ramadan tiba, malah marhaban tiba. Dan setiap mau Ramadan lagu itu pasti diulang. Yang kedua, Creative Vlogs, banyak media sosial itu bertanya-tanya, kok Ramadan mau datang tapi belum ada iklan marjan? Ya. Bagi orang-orang kebanyakan, iklan marjan itu adalah alamatu maji'i Ramadan. Tanda-tanda datangnya Ramadan. Ada yang salah? Enggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau kita menyambut Ramadan mengandalkan iklan marjan dan iklan Shopee setiap habis taraweh, yang bulan lalu siapa sih yang itu? Fuji sama bukan? Itu tahun lalu tuh siapa namanya? L sama pacaran sama Syifa Aju. Ingat benar saya ngoceh dulu itu. Sebelumnya lagi Lesti sama Bilar. Tuh icon-icon Shopee setiap kali itu, setiap Ramadan. Kalau kita mengandalkan unsur eksternal dalam menyebut Ramadan, ya kita akan menjalani Ramadan sesuai dengan pemandangan yang kita lihat. Maka saya coba uraikan sebagai penutup. Ini berapa menit lagi biasanya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Penutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Saya yakin dari sini bakal dibaca nanti sama para khatib, para imam. Tapi idealnya hadis ini dibaca jauh di hari Sya'ban, which is now, in this very moment. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan 2 hal ini? Apa itu? Iman dan ihtisab. Sejak saya SD, SMP, SMA, saya selalu bingung bagaimana cara mengartikan imanan wa ihtisaban. Saya sering sampaikan di kultum, saya sering sampaikan di pondok pesantren, tapi saya sendiri selalu mencari-cari apa makna sejati dan sebenarnya dari iman wa ihtisab. Iman dan ihtisab. Kalau iman, mungkin teman-teman sering mendengarnya kan? Iman. Tapi teman-teman, cara pandang kita pada iman saja mungkin berbeda pada substansi utamanya. Gimana sih maksudnya berpuasa karena iman? Berpuasa karena iman itu puasanya bukan karena lihat manusia puasa maka kamu puasa. Bukan karena lihat Raffi Ahmad jam 2 malam ada di Trans TV baru kamu sahur. Bukan karena melihat ada kultum dari siapa namanya Ustadz Pantun, ya kan? Atau Abah Faisal Fat menjelang maghrib baru kamu merasakan vibes puasa. Kamu, kita, saya, teman-teman menjalani puasa karena sebuah keyakinan Allah nyuruh saya puasa. That's all. Allah nyuruh saya puasa, ya udah saya puasa gitu. Kalau Allah menyuruh saya puasa, saya nggak puasa. Kalau Allah nyuruh saya puasa Ramadan, ya saya puasa. Jadi itu teman-teman the next level of understanding. Kalau kita berbuat baik, kalau kita beribadah, biar aku berbuat baik demi dilihat baik sama orang. Nih, kalau kamu puasa di Siberia, gue tanya. Kalau teman-teman puasa di Denmark ketika gak ada orang Islam, teman-teman semuanya. Kalau kita mengandalkan, yes, aku mau puasa biar nanti merasa lapar dan bisa war takjil ya. Yo, saya tanya, emang di Norwegia ada takjil? Emang di Seoul ada takjil? Ada di komunitasnya. Kalau kita teman-teman semuanya berpuasa karena benar sebuah niat yang murni, ya karena Allah nyuruh saya sebagaimana Allah nyuruh orang puasa dulu, kama kutiba ala dzikri qablikum. Biar apa sih? La'allakum tattaqun. Ya udah Allah ngomong gitu, yes, saya puasa. Rasul tarawih, ya saya tarawih. Ada sebuah level di mana ketika kamu melakukan sebuah kebaikan bukan karena orang, tapi karena Allah bilang gini, Rasul bilang gini. Maka teman-teman semuanya, kalau udah di level itu,
sedikit banyak orang melakukannya tidak berpengaruh pada Anda. Dan ini pasti menjadi jokes tengah Ramadan, khatib dan imam masjid-masjid kita. Bapak Ibu, subhanallah ya, tanggal 15 jamaah kita semakin maju. Saya jamin, pegang kata-kata saya, itu adalah jokes tengah Ramadan. Bukan maju kemajuan infak dan jamaahnya, maju apa Bapak Ibu? Softnya. Iya, ketawa karir. Dia lebih ngurus masjid. Iya bener banget Pak, aduh Masya Allah. Baru denger saya Pak. Tahun ini baru denger. Tuh teman-teman, itu iman. Yang kedua, ihtisab. Ihtisab itu apa sih? Ihtisab itu saya pernah dikasih tahu sama seorang kita. Saya lagi duduk, tahu-tahu beliau datang. Akhi, antum tahu ihtisab? Apa Ustaz? Kok kaget banget ini? Tahu-tahu, iya bener. Beliau ngomong seperti itu. Ihtisab adalah ketika apapun yang kamu lakukan itu benar-benar orientasinya adalah untuk Allah. Kita tahu Ramadan kita nggak sama kayak Ramadan Nabi, karena kita Ramadan tidak libur, tetap bekerja, tetap berkuliah, tetap berkhidmat kepada umat. Kita tidak libur apalagi ke NRW. Hamil 5 masih di kantor. Iya Bang. Maka teman-teman, disitulah makna ihtisab. Ya Allah, mungkin saya nggak bisa khatam 3 kali, 5 kali, tapi saya kerja, saya ke kantor, menghidupi wasilah rezeki buat keluarga saya, buat orang banyak. Semoga ini bagian ihtisab saya bisa masuk surga. Jalur meluaskan niat belajar saya, kuliah saya, kerja saya, jaga booth saya, dan itu bagian dari ibadah yang sangat mungkin mengalahkan orang-orang yang santai di masjid dari duha sampai maghrib, baca Quran di bawah AC, dan kalau mau tidur tinggal tidur aja. Sangat mungkin teman-teman, karena al-ajru ala qadri masyaqqah, pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Makanya Abu Ubaidah kan pernah bilang, tahu Abu Ubaidah ya, Syahid Hudzaifah al-Kahlut. Beliau pernah bersyair, wahai orang-orang Haramain, kalau kalian merasa dengan ibadah kalian telah mendapatkan kemuliaan, kalian belum melihat bagaimana debu-debu peperangan yang kami dapati ketika bertemu musuh. Ketika kalian mendapati kami bertemu musuh dan berseteru dengan debu-debu pertempuran, kalian akan merasa ibadah kalian tidak ada apa-apa. Itu sebuah kalimat yang mampu meringkas sebuah ihtisab teman-teman semuanya. Aduh, sedih lagi. Ini berarti adalah Ramadan tanpa kita mendapatkan sambutan dari sang juru bicara ini. Setiap kali Ramadan, sang juru bicara pasti berkata, "Uhanniukum bihululi syahr Ramadan wa nas'alu du'aakum ala ayyakuna ghazzah fi aman." Kami mengajak kalian para muslimin untuk menyambut bulan Ramadan, dan sesungguhnya kalian berjuang dengan Ramadan, kami berjuang di tempat ini mempertahankan setiap hastanya, menjaga setiap depan Masjid Al-Aqsa gitu. Setiap Ramadan beliau pasti bilang kayak gitu, tapi ini adalah Ramadan di mana Abu Ubaidahnya adalah Abu Ubaidah yang berbeda. Belum terbiasa kita sama yang baru. Ya, bagi yang belum tahu, Abu Ubaidah juru bicara pejuang, beliau syahid. Syahid udah lama, tapi baru diumumkan pada Desember 2025. Seminggu setelah wafatnya Ustadz Jazir, Ahmad Jazir SP yang di Jawa Karya. Jadi akhir tahun kemarin tuh ada 2 kabar wafat yang sangat bikin kosong ya, maksudnya beda banget Ramadan sekarang. Jawa Karya tanpa Ustadz Jazir, Gaza tanpa Abu Ubaidah. Tapi teman-teman, kita sejak awal yakin bahwa perjuangan ini bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir,
adanya World of Peace, terbukanya file Epstein, Trump yang dijauhi oleh Eropa, dan umat Islam yang semakin kesini semakin bangkit adalah sebuah tanda bahwa kita ada di sebuah zaman yang berbeda. Zaman at-tahawulat al-kubra, zaman transformasi besar. Dan saya tutup dengan sebuah kalimat dari seorang jurnalis Gaza. Kalimat ini bikin saya optimis. Kalimatnya ini, saya terlalu banyak menyimpan soalnya. Nah, yabdu anna hadhihi laysat marhalatun tarikhiyah wa tamur. Saya percaya bahwa semua yang terjadi, World of Peace, Epstein, terhadap Venezuela, mau nyerang Iran dan kawan-kawannya, kita dengan segala kesulitannya, ini bukan cuma sekedar titik sejarah yang kemudian akan berlalu, bukan. Wadih annaha sawfa tastamir kawaqi' yaumi. Sangat jelas bahwa semua yang terjadi ini akan membentuk sebuah hal yang baru. Terakhir, kan Allah fi 'auni hadzal jil. Allah sedang menolong generasi ini. Sesuatu yang barangkali belum Allah beri kepada generasi sebelumnya. Kan Allah fi 'auni hadzal jil. Semoga Allah benar-benar dengan wasilah generasi kita 1, 2, 3 tahun kita akan melihat langsung merdeka. 1, 2, 3 tahun kita akan melihat merah saga di sana, bukan karena bombardir tapi karena azan maghrib yang menawan. 1, 2, 3 tahun, 4 tahun kita duduk di sini mentarhib Ramadan di Cawang, mungkin kita akan kelak tarhib Ramadan di Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanya besar pada zamannya. Itulah kenapa seseorang menjadi orang yang besar bukan karena dia pintar atau kuat, tapi karena dia mampu menjawab pertanyaan zamannya. Contoh, Imam Syafi'i. Kenapa menjadi Imam Syafi'i? Karena beliau menjawab pertanyaan zamannya, yaitu kita ini sudah ada hadis, sudah Quran, tapi kita belum ada usul fikih. Pertanyaan besar itu dijawab oleh Imam Syafi'i dengan kitab Al-Um dan lain sebagainya. Salahuddin sama Nuruddin Zanki, Solehanuddin sama Asaduddin Syirkuh, pinteran militer Asaduddin Syirkuh. Tapi Salahuddin menjawab yang belum dijawab oleh orang sezamannya, yaitu apa? Pembebasan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini sebenarnya lihat ke kancil dulu sebenarnya. Orang tidak bisa beribadah, tapi misalkan Ramadan bulan Quran, dalam sejam lebih milih mana? Al-Quran atau konten? Bela pasti contohnya ya. Ramadan itu adalah selain bulan Quran juga bulan perjuangan, Syahrul Jihad. Itu tidak dinafikan, banyak sekali kemenangan-kemenangan umat Islam di bulan Ramadan. Kalau Syahrul Quran itu selalu kemudian diartikan dengan membaca Al-Quran terus, mungkin Nabi Muhammad gak akan berangkat ke Badar. Nabi Muhammad meyakini bahwa Ramadan adalah bulan di mana segala keberkahan itu ada, di mana segala amal baik itu harus ditingkatkan kuantitasnya. Makanya Ibunda Aisyah mengenang bagaimana Rasul itu di bulan Ramadan. Rasul itu suka memberi, suka baca Quran, suka sholat, tapi di Ramadan Rasul lebih ajwa. Bukan aja resto, beda. Ajwa itu apa sih? Dari kata jayyid, ajwa, better in everything. Tadinya suka ngasih, lebih suka ngasih. Tadinya suka sholat, lebih lama sholat. Tadinya suka berjihad, lebih teguh berjihad. Maka ketika seorang muslim sudah punya paradigma seperti ini kan, dia akan melihat semua kesempatan amal, baik itu baca Quran, baik itu mengonten Palestina, baik itu baca buku, baik itu baca ceramah, semuanya dilakukan sebagaimana biasa, tapi ajwa. Tapi untuk menemukan sesuatu yang paling ajwa
dalam hidup kita perlu tahu kurangnya kita di bagian mana. Contohnya, saya nih sebelum Ramadan Al-Qur'annya kurang, tapi konten Palestinanya sering. Maka di bulan Ramadan yang perlu dia genjot ya Al-Qur'annya. Kalau emang dia udah biasa mau baca Quran sejus atau banyak dan dia kurang buat konten pada kebaikan, genjot bagian konten pada kebaikan. Ajuannya kita itu yang bisa menjawab adalah kita masing-masing. Jadi saya gak akan memaksa semua harus baca Quran kawan-kawannya. Zaman dulu, zaman Imam Malik, kalau kita menganggap, ayo bulan Ramadan kita harus banyak kajian. Imam Malik bin Anas, bulan Ramadan semua kajian dia tutup. Karena beliau sebelum Ramadan memang biasa kajian, maka ketika Ramadan datang, kajian ditutup, beliau hanya bersama Quran. Maka teman-teman lagi balik itu, silakan pilih ajuannya kita di bagian mana, itulah yang kita merasa kurang di bulan selain Ramadan. Begitu ya. Mungkin kita bubur di ajuan resto juga bisa jadi. Udah satu bahasa lama ya. Kapan-kapan, boleh kita pakai dulu. Siap. Gitu Pak ya. Yang pertama tadi dari Kak Audina, kita terasa tidak ada hasilnya. Wah, saya juga sering merasa kayak gitu. Tapi kalau saya bilang kayak nggak ada hasilnya, tandanya saya mengkhianati firman Allah. Allah berfirman, Innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah selamanya tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kalimat di ayat itu, teman-teman semuanya, seperti sebuah oase di tengah keterikatan, karena saya mewajarkan dan saya make sense apa yang Kak Audina katakan, rasanya gak ngefek. Orang Gaza aja sampai bilang kayak gitu Kak. Bayangin, orang Gaza ada yang bilang, kok perjuangan kita kayak gak ngefek ya? Dan kalau melihat realitas yang ada, kayak gak ngefek. Kaya gak ngefek. Tapi teman-teman, saya dihibur dengan ayat itu, Innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin, dan kata seorang ulama, dia bisa merinding. Kenapa Trump dijauhi teman-temannya, kenapa PM Kanada menjelek-jelekan Trump, kenapa Epstein kebuka. Kata ulama ini, Syekh Yusuf As-Sayyid, ini merupakan bentuk cara Allah menghormati para syuhada Gaza. Merinding saya bagian itu. Kenapa kemudian dunia barat tuh lagi hancur kayak gini, semua kebuka. Dan gini, ada yang bilang Epstein itu dibuka biar jadi itu mengalihkan isu dari board of peace. Gini, kalau Frank Epstein itu mengalihkan isu, harusnya jadi manfaat bagi Israel. Tapi Epstein ini malah makin mudarat bagi Israel, teman-teman semuanya. Pengalihan isu kok malah jadi blunder. Ya, tapi makin sini makin blunder sih, makin on aja Israel, teman-teman semuanya. Makin on. Ya. Hasbalahnya udah gak pintar teman-teman semuanya, udah kalah sama Gen Z. Gen Z belum Gen Z. Iya, Hasbalahnya udah boomer. Hasbalahnya udah bikin konten-konten yang gak jelas gitu, kalah sama setiap gerak-gerik teman-teman di media sosial, kalah. Maka tidak ada yang tidak berhasil. Dan ada sebuah kalimat saya pernah bilang di mana ya? Change happens gradually then suddenly. Namanya perubahan itu selalu terjadi secara proses gradual, kemudian tiba-tiba. Kok bisa gitu sih Bang? Perubahan terjadi bertahap, lalu tiba-tiba. Ada dua tahap dalam perubahan. Bertahap, lalu tiba-tiba. Gak ada perubahan yang langsung tiba-tiba. Dan gak ada perubahan yang bertahap terus tanpa diakhiri dengan yang tiba-tiba. Maksudnya, sebentar nih, ringkasnya, jangan kamu pikir perubahan yang kamu lakukan itu harus langsung kamu merasakan efeknya sekarang.
Saya yakin Ustaz Jazir ketika beliau bikin Iqra, puluhan tahun lamanya beliau seakan tidak merasakan efek itu pada buku Iqra yang beliau tulis. Baru merasa survei paling baru anak Gen Z adalah generasi yang lebih melek Al-Quran dibanding anak milenial. Itu terasa dari buku Iqra yang mungkin dibuatnya belasan tahun lalu. Mungkin beliau merasa kok kayak gak ngefek ternyata, karena perubahan gradual. Salah satu penyakitnya gradual adalah gak rasa. Bikin rumah tahfiz, bikin kajian, bikin agenda Palestina, kok gak ngefek ya? Nah, rasa gak ngefek itu teman-teman, dia salah. Dia berefek. Tapi kok yang itu makin dikit ya, yang itu makin gak banyak dan kawan-kawannya. Jangan kita kaitkan perubahan dengan banyak sedikitnya orang yang datang. Salah besar. Gitu. Karena sangat mungkin orang yang sedikit tapi dia akan menjadi superior di masanya. Lebih baik sedikit tapi superior dibanding banyak tapi inferior. Asik. Dan kabar baiknya perubahan itu dilakukan oleh orang-orang yang sedikit kemudian lama-lama membanyak. Nah, akan ada masanya orang yang istiqomah membawa perubahan akan Allah pertemukan dengan orang yang membuatnya tiba-tiba. Contoh, kita berjuang sampai pada akhirnya ketemu Raditya Dika dan dia bilang I speak for Palestine. Tiba-tiba tuh, boom. Berjuang lama, kalau ketemu Panji Pragiwaksono, Putbal, Safari sama Felix Xiao, orang hijrah banyak. Aku yakin Safari Xiao untuk sampai ke tempat di mana dia bisa duduk sama Panji, gak langsung. Ada proses yang membuat beliau kemudian Allah pertemukan sama Panji dan proses itu panjang. Sampai kemudian bisa ketemu Panji, Putbal, setiap Putbal yang nonton jutaan orang belajar Islam lagi dan orangnya seperti Panji. Menurut keinginan saya. Tiga, dari kayunan ya, pandangan Timur Tengah pada Gaza. Timur Tengah, sejujurnya kita perlu membiasakan sebuah diksi yang baru ya. Karena Timur Tengah adalah penjajah ya. Timur Tengah adalah cara penjajah mendefinisikan dunia Islam. Timur dekat, Timur Tengah, Timur jauh. Orang yang melihat Timur dekat nih, Timur Tengah nih, Timur jauh nih. Orang mana nih? Orang Barat. Dia lihat Timur dekat, Tengah, jauh. Kita menyebutkan dunia Islam ya, dunia Islam. Alam Islam beda-beda. Tapi yang jelas masalah paling riskan sekarang di dunia Islam adalah Uni Emirat Arab. Karena dia mungkin sejujurnya dia lebih jahat dibanding Israel sendiri. Israel adalah Uni Emirat sangat mungkin adalah bagian penting dari Israel karena normalisasi yang terjadi paling mesra itu terjadi antara UAE sama Israel. Dan Epstein membuka banget borok pemimpin UAE itu. Ada banyak yang bisa saya sampaikan, cuma yang jelas begini Pak, keadaannya sekarang UEA itu lagi boncos di mana-mana. Tren kebangkitannya itu lagi membahagiakan sebenarnya, lagi huru hara, tapi keadaan umat Islam ini optimismenya tidak pernah sebaik selama 20 tahun belakangan. Kenapa? Saya kasih tahu satu bare minimum, satu tolak ukur. Kalau pengen tahu keadaan dunia Islam itu baik atau enggak, lihat dari dua negeri. Tapi yang kalau dua negeri ini sulit, lihat dari satu negeri, Suriah. Suriah itu secara geopolitik dia memang tengah-tengahnya dunia Arab. Secara syariat, sunnah nabawiyah, Nabi Muhammad bersabda, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk Syam itu rusak, yang lainnya pasti rusak. Dan di antara 4 negara di Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, yang paling Syam, the central of Syam, the citadel, bentengnya Syam, jantungnya Syam, Suriah. Dan selama 1 abad Suriah itu hancur. Saya hitung sejak Prancis, Inggris datang ke Suriah PD1 sampai sekarang seabad.
Dan for the first time in century, setelah 1 abad kekacauan di benteng Syam itu, sekarang Suriah benar-benar lagi dalam keadaan yang siap untuk take off. Terlepas ada yang suka sama presidennya atau enggak, Ahmad Syara, tapi jenggotnya apa juga ya? Jenggotnya mantap juga. Jadi yang pertama, Suriah dia sudah pulih, dan pulihnya Suriah kalau kita lihat sebagai umat Rasulullah yang yakin sama sabdanya, kalau Syam itu sudah membaik, umat mulai membaik. Kedua, Menteri Pertahanan Turki Hakan Fidan sudah sampai pada sebuah fase di mana dia terang-terangan bilang kepada dunia, umat Islam harus punya NATO sendiri. Dan bukan cuma ngomong lagi, sekarang Erdogan baru aja pulang dari Arab Saudi, ya kan? Saudi juga baru fotoin ke Pakistan, akan ada fakta militer umat Islam yang akan, kalau 3 negara digabung, itu sudah cukup untuk mengalahkan jumlah personel NATO. Turki, Saudi, Pakistan. Dan earlier ini sudah mulai bagus, dan kemarin Mesir gabung sama Turki. Jadi keadaan sekarang, pemimpin kawasan dunia Islam tuh mikir, gue tuh tahu US tuh kuat, tapi udah mulai gak kuat, gue harus cari backingan baru. Sementara Cina kemudian ternyata mereka mulai punya masalah dengan angka kelahiran. Cina ini udah mau maju, tapi pas lihat TK-nya, loh kok sepi TK kita. SD-nya sepi. Korea Selatan, hanya Maseo, SD-nya setiap tahun tutup 100. Mohon maaf ya, kita bawa barang ini. Ini negara Asia Timur lagi krisis penduduk. Jadi sekarang kita ada di sebuah shifting yang barat kuat tapi nggak sekuat dulu, yang timur akan sangat kuat tapi telah mulai krisis penduduk. Muncul kuda hitam. Arsenal, oh bukan. Kuda hitam itu bernama dunia Islam. Populasinya besar, awareness-nya makin bagus, kerjasama antar negaranya semakin relevan, karena permusuhan yang ada sebelumnya nggak tahu kenapa hilang. Apalagi ketika Amerika menyerang Iran. Ketika Amerika menyerang Iran, itu yang paling berusaha untuk mencegah Amerika adalah koalisi negara Arab. Dan mereka pun dibuat make sense, oh iya kalau gue nyerang Iran, yang menang bukan gue, siapa? Netanyahu. Amerika tidak mau terjun pada sebuah perang yang tidak dimenangkan oleh dia, tapi malah dimenangkan oleh anak tirinya yang bawel ini. Gitu ya. Makanya sekarang sedang terjadi perubahan pola dan perubahan tatanan dunia baru. Dulu pas kecil kita suka baca buku konspirasi ya. Ya kan? Iya betul kan juga gitu. Ngelihat segitiga terbalik, astagfirullah Yahudi. Lihat Manchester United, setan, astagfirullah. Lihat Masjid As-Safa yang terbalik, Al-Hurriyah IPB, Zionis gitu kan. Tapi teman-teman semuanya, bagi orang yang suka baca konspirasi, ada sebuah yang mereka namanya New World Order, ya kan? Tatanan dunia baru. Tapi saya kasih tahu, dunia sekarang ada di sebuah potensi New World Order, tapi sesuai definisi masing-masing. Dipahami ya? Eropa menganggap gue bikin Board of Peace itu biar gue bisa menguasai New World Order, tatanan dunia baru. Cina juga punya versi dari New World Order-nya. Dunia Islam juga punya versi dari New World Order-nya. Pertanyaannya, versi New World Order siapa yang bakal kejadian? Itu dia. The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monster. Dunia lama sudah sekarat, dunia baru setiap lahir,
karena yang lama belum mati, yang lahir belum kuat. Sekarang zaman kekacauan, mari husnul sama Allah pertama. Yang kedua, pelajari ilmu-ilmu hadis mubasyirat, kabar-kabar gembira akhir zaman, dan pahami tentang kaidah sunatullah bahwa yang tinggi akan turun, yang turun akan naik, yang di bawah akan ke atas, yang atas akan ke bawah. Umat Islam sedang di bawah tapi nggak akan selamanya di bawah. Akan ada masanya naik kelas, dan kita ada di perpindahan itu. Saya berdoa biar nggak jadi saksi doang, tapi menjadi aktor dan aktris yang mewujudkan kebangkitan itu. Allahu Akbar. Oh. Siap, terima kasih banyak.